Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Kata Nimas Ayu. Hari ini hari Selasa, tanggal berapa ya? Tanggal 26 Juni 2023 gitu ya. Kalau konten sebelumnya itu mendongeng buat teman-teman sahabat-sahabat kecilku gitu ya. Kalau misalkan sekarang hari Selasa ini pingin ngobrol-ngobrol santai aja gitu sama teman-temanku yang ada dimanapun berada yang lagi nonton Kata Nimas Ayu ini. Gimana nih kabarnya hari ini? Apakah hari ini menyebalkan? Membuat bad mood, marah, jengkel? Atau hari ini malah habis dapat berkah yang luar biasa? Sangat bersyukur dan membahagiakan? Masya Allah, tentunya semuanya ada hal baik di balik itu ya teman-teman. Yakin deh, hal baik, hal buruk yang terjadi pada kita hari ini, itu Allah udah kasih pesan cinta di balik itu gitu ya. Jadi apapun itu, memang hidup itu ya dua itu teman-teman ya. Kalau kita tidak bersabar, artinya kadang kita bersabar gitu ya, kadang pula kita harus bersyukur gitu ya, dua itu gitu. Kalau misalkan kita mendapat kebahagiaan, ya waktunya kita bersyukur sebanyak-banyaknya. Dan ketika Allah menguji, Allah beri hal yang menjengkelkan, tapi pasti itu yang terbaik terjadi pada kita gitu, karena Allah punya pesan cinta di balik itu, apapun itu. Maka saat itu kita diminta untuk bersabar. Ya itulah hidup ya, seperti itu. Kita terus belajar. Oke, kira-kira kita ngobrol apa nih teman-teman? Yaps, seperti judulnya ya, seperti judulnya yang agak ngeri-ngeri sedep ya. Ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang inner child. Tentu teman-teman mungkin sebagian sudah ada yang sangat sering mendengar ini, namun bagi yang belum, inner child itu adalah luka pengasuhan kita yang dilakukan oleh orang yang mengasuh kita tentunya. Apakah itu orang tua, atau jika orang tua tidak ada pada saat kita kecil, ya berarti diberikan oleh orang-orang yang mengasuh kita pada saat kita kecil gitu ya. Jadi luka pengasuhan. Nah, asal usulnya gitu ya, kenapa aku bikin video ini itu bukan berarti terus aku mau menyamai seorang beliau-beliau yang sudah memang ahli gitu ya teman-teman, seperti para psikolog gitu ya, atau para terapis dan lain sebagainya gitu. Enggak, sama sekali tidak seperti itu. Tapi jujur aja, beberapa hari ini itu aku menemukan case-case gitu ya, case atau kejadian-kejadian tertentu yang membuat aku akhirnya kembali merenung gitu loh. Khususnya awalnya itu merenung kembali kepada diriku. Apakah diriku masih ada luka ya gitu? Apakah diriku ini masih ada yang sesuatu yang belum selesai sehingga aku turunkan kepada anak-anakku, itu awalnya gitu. Nah, jadi sekalian deh gitu ya, kita ngobrol-ngobrol di sini supaya harapannya, aku harapkan sih video ini semoga juga bisa bisa bermanfaat buat teman-teman yang juga sedang struggle gitu, yang sedang berjuang untuk sembuh dari luka batin kita gitu ya teman-teman. Nah, kejadian yang aku sebutkan tadi itu apa aja gitu. Jadi ada cerita nih. Pertama, ada seseorang yang menjadi saksi saat ia kecil gitu. Ayahnya itu suka berselingkuh, suka mendua, tidak setia kepada ibunya. Kemudian berpisah. Akhirnya dari situ ibunya pun selalu mengulang-ulang dan berpesan kepada anak ini perempuan, mengulang pesan bahwa, oh ya sayang, maaf ya ada iklan. Ini sayang, Bismillah. Mengulang pesan bahwa kamu bagaimanapun caranya harus menjadi mandiri. Jangan pernah bergantung kepada siapapun. Kamu harus menjadi anak yang kuat, anak yang mandiri, gitu ya. Apakah itu hal yang pesan yang jelek? Tidak. Karena Allah pun
meminta kita untuk tidak berharap pada siapapun. Karena berharap kepada manusia itu yang kita dapatkan akan kecewa, ya kan teman-teman? Nah, namun di sini seiring semakin ia beranjak dewasa, yang terjadi apa? Karena pesan ibunya yang terus disampaikan, harus mandiri, harus mandiri, harus mandiri, harus kuat, harus kuat. Akhirnya sekarang dia bekerja sukses di karirnya. Tetapi dikarenakan ada trauma, ada luka pengasuhan melihat orang tuanya yang salah satunya tidak setia, sering bertengkar. Dia tahu itu pada masa-masa saat orang tuanya bertengkar sebelum berpisah ya teman-teman. Akhirnya dia menjadi sosok perempuan mandiri yang sangat bersinar di karirnya, akan tetapi dia sangat takut untuk disakiti. Dia sangat takut untuk menjalin hubungan terutama seperti rumah tangga. Itu teman-teman. Itu juga ada yang cerita seperti itu. Hingga usianya hampir 30 tahun. Merasa bahwa itu tadi masih terngiang-ngiang bahwa laki-laki itu sama saja gitu menurut dia. Laki-laki itu sama saja, tidak setia. Apalagi seperti yang kita tahu ya teman-teman, berita yang lagi viral akhir-akhir ini tentang selingkuh dan selingkuh. Ada yang sudah beristri, beranak, bahkan istrinya sedang hamil, suaminya selingkuh. Ada yang istrinya sudah menjaga sedemikian rupa, tapi tetap selingkuh. Ya wallahu alam ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dengan sekarang sosmed begitu gencar, kemudian dia juga ada trauma yang seperti itu. Jadi itu semacam trigger gitu. Akhir-akhir ini menjadi trigger, kemudian dia semakin ketakutan gitu. Jadi dia walaupun umurnya sudah ibaratnya cukup untuk menikah, dia sama sekali tidak mau untuk memulai gitu. Karena dia sangat takut untuk disakiti. Karena dia merasa bahwa laki-laki itu sama. Dia tidak percaya yang namanya cinta, jodoh, seperti itu. Itu case yang pertama teman-teman. Ada case yang kedua. Itu adalah anak yang selalu ada masalah saat kecilnya, saat sekolah gitu ya, sekolah dasar, SMP, SMA, anak diminta untuk selalu menjadi yang terbaik. Tuh. Kalau misalkan dia berbuat salah, dia akan dihukum, bahkan dipukul, dilakukan, pokoknya inilah kekerasan gitu ya, kekerasan baik verbal maupun fisik. Akhirnya setelah besar, dia menjadi seseorang yang temperamen, menjadi yang sangat mudah marah, yang harusnya misalkan seseorang yang sudah punya anak ya, harusnya hal itu menjadi hal yang sepele gitu ya, yang dilakukan oleh anak-anak dan harusnya tidak semarah itu. Tetapi sosok ini karena dia memiliki kenangan bahwa dia nggak boleh salah, dia harus menjadi yang terbaik. Maka apa yang terjadi? Dia menurunkan ke anaknya saat ini. Dia menjadi seorang yang mudah sekali marah, mudah membentak. Seperti itu. Case yang ketiga adalah seseorang yang pernah memiliki pengalaman pelecehan seksual pada saat kecil. Dan itu dilakukan oleh orang terdekatnya gitu ya. Bukan orang tuanya tapi orang terdekatnya, oleh kerabat terdekat. Maka apa yang terjadi? Luka itu terus teringat, dia menjadi luka pengasuhan yang tidak terselesaikan, tidak bisa berdamai hingga saat ini dia menjadi pelakunya dan sesama jenis. Na'udzubillah ya teman-teman. Nah itulah tadi teman-teman, banyak banget di sekitar kita, atau jangan jauh-jauh deh, diri kita yuk coba di cross check. Ada nggak sih luka pengasuhan dalam diri kita? Silahkan jawab sendiri. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi, apa sih inner child itu? Apa sih luka pengasuhan itu? Inner child adalah sisi kepribadian kita yang bereaksi kuat, yang terbentuk, dan terasa seperti anak kecil. Jadi kita kan udah dewasa nih, kita misalkan udah umur 20 lebih gitu ya. Dewasa itu berapa? Di atas 18 tahun tuh udah dikatakan dewasa ya. Nah, kita udah dewasa, apalagi seperti saya misalkan udah 26 tahun gitu ya. Tetapi
Pernah nggak sih kita merasa, apalagi kalau misalkan saya udah ada 2 anak, pernah nggak kalau kita anak melakukan apa aja, misalkan kesalahan dikit terus kita marahnya sebegitunya, marah-marah, marahnya itu di luar kewajaran gitu loh. Pernah nggak kayak gitu? Nah, seperti anak kecil gitu teman-teman. Anak kecil tuh gimana sih? Sifat anak kecil tuh apa? Suka marah-marah, ya kan? Tantrum maksudnya. Marah-marah atau tantrum, egoisnya besar gitu. Kemudian ya pokoknya namanya anak kecil kan pikirannya itu belum bisa bijak gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita sudah dewasa tapi ada kalanya kita seperti kanak-kanak. Nah, itu bisa jadi kita masih punya luka pengasuhan atau inner child. Nah, inner child ini tidak selalu hal yang negatif, teman-teman. Bisa juga berupa hal yang positif gitu. Walaupun yang sangat-sangat sering membahayakan dan menjadi lingkaran setan. Kenapa menjadi lingkaran setan? Karena begini. Misalkan kakek atau nenek kita itu membuat luka kepada ayah atau ibu kita. Misalkan suka mukul gitu ya. Kalau misalkan orang dulu kan tegas ya teman-teman. Ya nggak, orang tuanya ada nggak yang kakek neneknya itu kan kayak zaman-zaman apa ya? Hidup pada zaman pejuang, jadi tegas gitu. Nggak ada tuh manja-manja, tegas tek gitu kan. Nah, dididiklah kepada disalurkanlah didikan itu kepada orang tua kita. Nah, orang tua kita jika tidak menyembuhkan atau memutus luka itu, maka kepada kita juga akan seperti itu. Dan jika kita tidak memutus rantai itu, rantai marah-marah dan temperamen itu, tidak bisa mengolah emosi, memanage emosi, maka kita secara tidak sadar teman-teman akan menurunkan kepada anak-anak kita. Begitu pula anak-anak kita kepada cucu kita terus gitu. Jadi bahaya nggak? Bahaya banget teman-teman. Itu yang bahkan menjadi hal yang sangat tidak disadari oleh para orang tua, maupun ayah ataupun ibu. Nah, makanya dengan teman-teman hari ini nih, Allah izinkan kita tahu ilmu ini gitu ya. Saya juga cerita ke teman-teman, yuk, coba yuk, ikhtiar yuk kita, walaupun itu nggak mudah teman-teman. Membasuh luka pengasuhan yang sudah tercipta oleh didikan orang tua kita pada saat kita kecil, itu tidak mudah. Butuh proses, tidak langsung satu kali sembuh. Biasanya tidak seperti itu, terus gitu. Nah, nanti gimana caranya nanti ya, ada di akhir video. Gitu. Yang penting kita sekarang tahu dulu ya teman-teman, arti dari inner child itu apa. Dan inner child itu ada 2, positif dan negatif. Yang positif tentu akan memberikan kita sifat-sifat dan kepribadian yang baik gitu ya, yang manis gitu. Bagaimana sih sisi kepribadian anak yang manis, yang tulus gitu ya, berempati, fitrahnya baik gitu. Nah, yang negatif inilah yang membahayakan jika tidak diputus gitu. Akan terus berlanjut kepada anak keturunan kita. Na'udzubillah min dzalik ya teman-teman. Nah, selanjutnya kapan itu terjadi gitu. Nah, kalau aku kutip dari seorang psikolog juga, dari namanya Kak Analisa, itu pada saat usia kita 6-7 tahun itu otak kita itu pada posisi 4-7 beta, di mana otak tersebut pada frekuensi tersebut itu memiliki ingatan dan memori yang jangka panjang gitu teman-teman. Jadi apa yang terjadi pada itu, pengalaman, kemudian hal-hal yang terjadi, orang-orang yang dekat dengan kita pada saat masa-masa itu akan sangat melekat dan mempengaruhi diri kita saat kita dewasa. Contohnya, jujur saja teman-teman, saya itu cerita dikit ya. Saya itu lahir dari seorang orang tua yang guru. Ayah saya guru, ibu saya guru, gitu ya. Pada saat Nimas kecil, yang saya rasakan saya tidak bermasalah dengan orang tua saya gitu. Ibaratnya saya menganggap baik, merasa memiliki kenangan yang baik bersama ayah saya, begitu pula dengan ibu saya. Akan tetapi qadarullah, karena bekerja saya ada pengasuh gitu. Pada saat itu ada pengasuh. Nah, karena pengasuh ini satu, pada saat itu mungkin ya tentu belum nyampe ya ilmunya ya teman-teman ya. Pada zaman berapa tuh? 26 tahun yang lalu gitu ya. Yang kedua, namanya dititipin, kadang dia itu akan sangat menjaga, benar nggak?
para pengasuh-pengasuh gitu, kalau misalkan dititipin itu kan akan lebih menjaga ya, takut gitu, marahin aja takut karena yang namanya dititipin gitu kan. Jadi pada saat itu contoh hal kecilnya, ketika saya bermain bersama teman-teman saya, katakanlah saya nih yang bersalah, tapi saya yang nangis gitu ya, misalkan saya mukul, misalkan saya itu masih ingat teman-teman, misalkan saya nakal ngerebut atau memukul teman saya, kemudian ya wajar kan seorang teman saya itu yang saya pukul atau saya rebut dulu itu membalas gitu kan, tapi yang nangis saya nih gitu, misalkan yang nangis saya, maka pengasuh saya akan menyalahkan teman saya gitu, saya akan selalu dibela walaupun saya salah. Nah, sampai sini paham nggak? Jadi itu terus berlanjut. Jadi pengasuh saya itu yang saya rasakan pada saat itu menjadi benteng perlindungan saya gitu. Jadi kalau saya kecilnya dulu rada nakal gitu, iseng lah ya gitu, iseng, jadinya saya merasa aman gitu, saya tidak merasa bersalah. Nah, sehingga ketika dewasa itu terasa pada saat awal-awal menikah gitu, ada rasa ego yang sangat besar, ada sifat-sifat mau menang sendiri, dan yang ketiga yang paling menakutkan adalah tidak mau merasa bersalah. Itu menjadi waktu itu menjadi tiga, sama yang keempat ding, manja. Jadi kalau misalkan ketemu orang yang disayangi gitu ya, seperti orang tua atau ya suami gitu, itu struggle tuh untuk mengatasi 4 hal ini, manja, mau menang sendiri, egonya besar, dan apalagi tadi nggak mau merasa bersalah. Itu terus akhirnya teman-teman ya qadarullah terus apa ya, terus berusaha untuk disembuhkan luka itu ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah itu contohnya teman-teman, contohnya dari luka pengasuhan. Jadi sepertinya sih, jadi apa ya, hal yang negatif itu tidak selalu sesuatu yang dipukul atau pelecehan seksual gitu ya. Bahkan seperti yang saya alami sendiri, dibela padahal saya salah gitu kan, sepertinya kan bagus ya membela gitu, atau terus menyediakan gitu ya, artinya selalu dimanjakan gitu lah teman-teman sama pengasuh saya, mau apa diiyain, mau apa diiyain. Udah gede, saya ingat dulu mau TK itu, sekolah TK udah gede tuh kan, saya dulu agak gendut gitu ya, mau gendong ya gendong, padahal beliau ini udah sepuh gitu, tapi beliau nggak bisa nolak pada saat itu, jadi dimanja gitu teman-teman. Jadi gitu, tidak selalu bercorak sesuatu yang itu tadi, yang buruk-buruk. Sesuatu yang nampaknya bagus itu juga bisa menjadi dampak yang negatif gitu teman-teman. Tapi di sini saya juga tidak terus serta-merta hanya menyalahkan pengasuh saya ataupun orang tua saya yang menitipkan saya kepada pengasuh. Enggak ya teman-teman. Itu nanti ada step selanjutnya bagaimana untuk menerima bahwa semua yang terjadi pada diri kita hari ini, buruknya kita hari ini, itu yuk dicari solusinya gitu. Bukan menyalahkan atau kemudian menghina beliau gitu. Karena tentu di balik kekurangan beliau ini, orang tua maupun pengasuh saya itu juga pasti banyak kebaikannya dan jasanya gitu ya teman-teman. Itu udah qadarullah, itu udah ketetapan Allah gitu ya. Menurut Allah kita mampu untuk melaluinya. Dan selanjutnya teman-teman, aku ingin memberikan sedikit gambaran gimana sih bahayanya inner child ini gitu ya. Jadi gini, sosok yang dididik dengan orang tua yang seperti yang aku sebutkan tadi, itu kan terluka ya kan, karena masa-masa itu dia merasa terluka. Anak kecil pada saat itu misalkan dia umur 6 tahun, 7 tahun, dia mendapat perlakuan yang seperti itu, maka dia akan terluka. Saat dia dewasa, sudah punya keluarga, punya anak, maka anak kecil itu masih ada gitu teman-teman. Jadi hanya umur saja yang terus bertambah, tetapi ketika ke-trigger, misalkan anak berbuat yang tidak menyenangkan bagi dia atau pasangan yang tidak menjalankan sesuai dengan arahannya gitu ya, ekspektasi dia, itu artinya dia ke-trigger kan, maka sisi anak kecil tadi itu akan muncul gitu. Jadi anak-anak yang belum selesai dengan luka pengasuhannya tadi,
dia akan muncul lagi ketika dewasa, maka menjadi marah. Karena dia mendapat contoh yang seperti itu tadi, dia dimarahin gitu ya. Ada dendam di sini. Ada perasaan marah, dendam, kecewa, begitu sesak di dalam dada anak itu, tapi tidak bisa keluar, tidak ada yang bisa mendengarkan dia. Orang tuanya pikir, dia ya hanya anak kecil yang lemah, yang harus menurut pada orang tuanya gitu. Padahal walaupun anak kecil pun itu juga punya perasaan, punya kata-kata dan emosi yang perlu dialirkan, perlu kita dengarkan, benar nggak? Nah itu teman-teman, jadi itu tadi ciri-cirinya kalau misalkan kita sudah berumur, ibaratnya kita sudah dewasa secara umur, tetapi kita memiliki sifat seperti kekanak-kanak, jadi kita memiliki semacam kebingungan-kebingungan, kok kayak bukan aku gitu. Nah itu diri kita masih kecil teman-teman. Kalau misal kita, makanya kita harus coba ingat lagi bagaimana pengasuhan orang tua kita masih kecil. Itu contoh kalau hidup dengan orang tua yang temperamental. Kalau misalkan hidup dengan orang tua yang tidak setia, misalkan berselingkuh, maka saat berumah tangga coba dipikirkan, apakah teman-teman diri kita ini menjadi cemburuan? Misalkan melihat orang tua, mohon maaf, berselingkuh gitu ya teman-teman, kita menjadi saksi bahwa orang tua kita, misalkan ibu kita menangis gitu ya dengan kejadian rumah tangga orang tua kita, kemudian kita tiba-tiba menjadi sosok yang pencemburuan dan sangat posesif, sangat sulit untuk memberikan rasa percaya kepada pasangan kita. Nah itu sesuatu penyakit yang nggak boleh teman-teman lama-lama untuk dipelihara, harus segera dicari solusinya. Nah itulah teman-teman, jadi udah tahu ya hubungannya, bagaimana sih kok bisa bahaya si anak kecil ini yang belum tuntas marahnya. Jadi kalau misalkan ini nih mas yang gede ya, nih mas kecil itu masih punya dendam, marah, kecewa gitu ya, yang masih belum selesai gitu, yang harus diselesaikan pada saat dia dewasa saat ini.